Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novita Mahmud dengan NIM 151420089 kelas 3C PGSD dari Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep esensial geografis. Baik, yang pertama ada pengertian geografi. Menurut para ahli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, geografi merupakan ilmu yang membahas mengenai permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Geografi menurut Eratosthenes adalah penulisan tentang bentuk muka bumi. Istilah atau kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang memiliki arti bumi, serta graphein yang memiliki arti tulisan, sehingga membentuk kata geografi dan dikembangkan menjadi keilmuan yang membahas mengenai bentuk muka bumi. Menurut Immanuel Kant, ilmu geografi sangat dekat dengan ilmu filsafat, sehingga Kant tertarik kepada geografi. Menurutnya, geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal, atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Nah, dalam perkembangannya, objek ilmu geografi dibagi dua, yaitu ada objek material dan objek formal, yang dimana objek material merupakan fenomena geosfer atau geo sama dengan bumi, sfer sama dengan lapisan, yang menjadi materi geografi berupa yang pertama atmosfer. Atmos sama dengan udara, merupakan lapisan-lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi kita ini. Yang kedua ada hidrosfer. Hidros sama dengan air, merupakan lapisan-lapisan air yang berada di daratan maupun di laut. Yang ketiga ada litosfer. Litos sama dengan batuan, yang merupakan lapisan kulit bumi terluas dalam lapisan-lapisan vertikal bumi. Yang keempat ada biosfer. Bio sama dengan makhluk hidup, yang merupakan lapisan yang berhubungan dengan keberadaan hewan dan tumbuhan. Dan yang kelima ada antroposfer. Antropos sama dengan manusia, merupakan lapisan yang membahas fenomena manusia. Dalam kajian geografi, ortodok objek material atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer dikelompokkan dalam aspek fisik, sedangkan kajian antroposfer dikelompokkan dalam aspek sosial. Nah, yang kedua adalah objek formal, merupakan cara pandang dan pendekatan di dalam pengkajian objek material geosfer. Selanjutnya, aspek geografi. Ada dua aspek utama yang dipelajari dalam geografi, yaitu yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek sosial. Aspek fisik merupakan fenomena geosfer yang berhubungan dengan keadaan alamiah, keadaan bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, aspek sosial merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada pendekatan geografi. Dalam geografi modern yang dikenal dengan geografi terpadu atau integrated geography, digunakan tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut yaitu analisis keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan kompleks wilayah. Yang pertama, pendekatan keruangan merupakan ciri khas ilmu geografi. Analisis dalam sudut pandang keruangan ini dibagi tiga aspek, yaitu pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Yang kedua, pendekatan kelingkungan berhubungan erat dengan pola hubungan aktivitas manusia terhadap alam beserta dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga, pendekatan kompleks kewilayahan merupakan pendekatan yang spesifik dan menekankan adanya hubungan antar wilayah. Contohnya adalah perdagangan antar negara timbul karena perbedaan kebutuhan antar negara dan komoditas. Baik, selanjutnya konsep-konsep esensial geografi.
Konsep adalah pemahaman dari hasil kesimpulan atau hasil pengamatan yang diperoleh dari sekumpulan data yang mempunyai kesamaan ciri-ciri. Konsep-konsep esensial geografi ada 10, yaitu yang pertama konsep lokasi, kedua konsep jarak, yang ketiga konsep keterjangkauan, yang keempat konsep pola, yang kelima konsep morfologi, yang keenam konsep aglomerasi, yang ketujuh konsep nilai kegunaan, yang kedelapan konsep integrasi atau interdependensi, yang kesembilan konsep diferensiasi areal, yang ke-10 konsep keterkaitan keruangan. Yang dimaksud dengan konsep lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Penentuan lokasi absolut di muka bumi dipakai sistem koordinat, garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati bersama, dan derajatnya dihitung dari garis ekuator dan garis meridian yang melalui kota Greenwich. Untuk garis bujur, yang kedua konsep jarak. Jarak lurus adalah jarak yang diukur lurus dari satu titik ke titik yang lain. Jarak tempuh adalah jarak yang dikaitkan dengan bentuk perjalanan yang diperlukan maupun besarnya satuan biaya angkut. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Keterjangkauan tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih dari kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Yang keempat, konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik fenomena alami maupun sosial budaya. Yang kelima, konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil dari pengangkatan maupun penurunan wilayah yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi hingga ada yang berbentuk pulau-pulau, dataran luas yang berpegunungan dengan lereng-lereng tererosi, lembah-lembah dan dataran aluvialnya. Yang keenam, konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit yang paling menguntungkan, baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Yang ke-8, konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya, objek atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan apa yang ada di tempat lain. Yang ke-9 ada konsep diferensiasi areal. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak individualitas tersendiri sebagai suatu region yang berbeda antar tempat atau wilayah. Yang ke-10 ada konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut, ada 4 prinsip, yaitu yang pertama prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, yang keempat prinsip korologi. Yang dimaksud dengan prinsip persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan,
hewan, dan manusia. Prinsip ini bisa digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar fenomena secara menyeluruh. Prinsip persebaran juga dipakai untuk memperkirakan keadaan mendatang. Contoh dari prinsip persebaran adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran penduduk transmigran di Indonesia. Nah, yang kedua ada prinsip interrelasi, adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruang. Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Prinsip ini dapat dipakai untuk mengurai hubungan antara gejala-gejala dalam suatu ruang yang saling mempengaruhi. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contoh dari prinsip deskripsi adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Contoh penggunaan prinsip ini misalnya untuk mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu pengertian geografi, yang kedua aspek-aspek geografi, yang ketiga pendekatan geografi, yang keempat konsep-konsep geografi, yang kelima prinsip-prinsip geografi, yang keenam ruang lingkup geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.